Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan kualat kepadamu. Ya. Nah, jadi tanpa mantan sadari ya, ketika dia mengkhianati kita, maka pengkhianatannya itu akan berbuah kepada dirinya sendiri. Atau kalau masyarakat kita sering menyebutnya mantan atau orang yang sudah mengkhianati itu akan kualat ya. Jadi apapun yang manusia lakukan, kalau dia melakukan kebaikan sesungguhnya dia baik untuk dirinya sendiri. Ketika dia melakukan keburukan, artinya keburukan itu juga untuk dirinya sendiri. Maka kita diajarkan in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Maka itulah yang akan terjadi pada mantan yang sudah dibaik-baikin ya. Apapun yang dia minta diberikan, dituruti, tidak taunya dia mengkhianati. Nah, maka pengkhianatan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Ada 3 tanda mantan kualat ya. Jadi yang pertama, apa yang menjadi kebanggaan mantan ketika mengkhianati kita? Dia merasa bangga dengan pekerjaannya yang mendatangkan income besar ya. Sehingga dengan uang yang dia miliki, dia bisa beli apa saja dan dia bisa mendapatkan apa saja. Kapan mantan mulai kepikiran untuk mengkhianati kita? Yaitu tadi ketika uangnya mulai banyak. Maka mulailah mantan genit-genit dengan teman-teman di media sosialnya, sampailah dia ketemu, berkenalan dengan orang ketiga. Apa yang akan terjadi? Yang mantan bangga-banggakan itu ya, pekerjaan, uang yang banyak, yang kemudian membuat orang ketiga terpesona dan mau bersama mantan, itu akan hilang dari mantan yang dia banggakan ya. Apakah bersama orang ketiga itu uang mantan akan habis, tabungannya habis sampai tidak punya apa-apa lagi? Ataukah mantan dipecat, diberhentikan dari tempat kerja yang begitu dia bangga-banggakan sehingga menjadi pengangguran? Tetapi dua-duanya ini membuat orang ketiga jadi tidak mau lagi dengan mantan. Kemarin ketertarikan orang ketiga kepada mantan kan karena duit mantan banyak, pekerjaannya mentereng ya, dan seterusnya. Lah setelah mantan tidak punya itu, ya orang ketiga akan pergi. Tidak mau dia dengan mantan yang pengangguran, bokeh, tidak punya duit. Ya. Nah, jadi yang membuat mantan bangga dan percaya diri untuk mengkhianati kita, pekerjaannya, nah maka pekerjaan itu akan menjadi azab untuk mantan. Jadi azab loh itu. Pekerjaan dibangga-banggakan, posting tiap hari, ya, lagi rapat dengan teman-teman kerja, lagi nongkrong dengan teman-teman kerja, tahu-tahu dipecat, jadi azab itu. Kenapa? Semua orang akan bertanya, kok enggak pernah lagi posting di tempat kerja? Kalau dia curhat di media sosial, saya dipecat, loh kok bisa dipecat? Kan jadi azab tuh. Sudahlah dia yang dipecat, ya, kemudian dia harus menceritakan kepada siapa yang bertanya kepada dia, kenapa sampai dipecat,
Sudahlah dia yang dipecat, dia pula yang kemudian harus menceritakan kepada banyak orang, ya, sudah tidak apa-apa, saya bisa menerima pemecatan saya dan seterusnya. Ya kan seharusnya orang kalau baru dipecat kan dia yang dihibur. Nah, ini dia yang harus menghibur orang-orang yang bertanya kepada dia. Jadi itu menjadi azab yang luar biasa, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Apa yang paling mantan bangga-banggakan itu menjadi sumber azab untuk dirinya sendiri. Yang kedua, mantan tentu dari bersama orang ketiga juga dipamer-pamerkan, dan itu juga akan jadi azab untuk dia. Dia pamer-pamerkan ke sana kemari, ketemu orang, posting di media sosial setiap hari berkali-kali, ya. Setelah fase-fase penuh kebahagiaan dan penuh dengan kebanggaan itu, mantan dicampakkan. Orang apa akan diam? Kan tidak. Wong tiap hari kok posting bersama dengan orang ketiga. Begitu postingan itu berhenti dari media sosial mantan, mulai itu, ya, teman-teman di media sosialnya akan bertanya, apalagi teman-temannya di dunia nyata, kok enggak pernah lagi posting dengan pasangan yang baru itu? Ada apa? Apa sudah berpisah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tadi yang menjadi sumber azab kedua untuk dia. Sudahlah dia yang pisah, dia pula yang harus ngeyem-yemi, ya, menenangkan orang-orang yang bertanya kepada dia. Nggak apa-apa kok, saya dikhianati, saya terima kok, dan seterusnya. Nah, jadi itu tanda yang kedua jika mantan kualat, ya. Mantan akan dikhianati, dicampakkan oleh orang ketiga, seperti halnya mantan pernah mengkhianati kita. Kemudian tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa, ya, teman-teman, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi tadi yang pertama nih, ya, kalau yang nontonnya baru dimulai dari bagian ini. Yang pertama, sumber azab mantan itu dia akan kehilangan apa yang dia banggakan. Sehingga semua orang akan bertanya, kenapa kamu tidak bekerja di sana lagi? Kenapa sampai kamu dipecat? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, yang kedua, mantan akan dicampakkan begitu saja oleh orang ketiga. Dicampakkan. Ya. Sehingga juga orang jadi bertanya, kok bisa sampai berpisah? Kan capek banget tuh, ya. Kemana-mana ditanya orang seperti itu. Dia kurang apa lagi kok? Kenapa sampai berpisah? Ya dia sih tidak kurang-kurang orang ketiga, tapi mantan pada saat itu sudah kurang duitnya, kan gitu. Nah, yang ketiga, mantan sulit atau bahkan tidak bisa bangkit lagi. Jadi setelah terpuruk itu, tidak bisa bangkit lagi. Ya artinya kalau bangkrut, ya usahanya tidak bisa bangkit lagi. Kalau dipecat, melamar pekerjaan kemanapun, tetap saja ditolak terus, dan tetap menganggur. Nah itu menunjukkan tuh bahwa mantan kualat, ya. Kalau dia pengen pintu-pintu rezekinya, ya, terbuka kembali, dia harus taubatan nasuha itu. Ya, taubatan nasuha, kemudian tidak mengulangi lagi mengkhianati, dan yang lebih penting, kita
orang yang pernah dia zolimi, itu harus dia mintai keikhlasannya. Ya, karena yang kualat ini tadi ya, juga bisa kan terjadi karena faktor doa dan kutukan dari orang yang sudah dia zolimi. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.